Salam dan bahagia. Saya SD Pangganti, guru SMA Negeri 4 Muara Teweh dari Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini akan mengetengahkan diseminasi praktik baik yang saya lakukan dengan membuat media pembelajaran interaktif untuk materi ikatan kimia yang membahas ikatan ion dan ikatan kovalen, dan saya beri nama Ikiko di komunitas belajar Semafur, Bahalap SMA Negeri 4 Muara Teweh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 4 Muara Teweh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehat pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi media pembelajaran interaktif IKIKO, yaitu Ikatan Ion dan Ikatan Kovalen, oleh Pak SD Pangganti SPD MPD sebagai guru SMA Negeri 4 Muara Teweh. Beliau juga sebagai guru berprestasi tahun 2015 dan 2022. Selanjutnya beliau juga adalah Ketua MGMP Kabupaten Barito Utara, MGMP Kimia, dan banyak lagi prestasi beliau yang membanggakan kita semua. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, Guru SMA Negeri 4 Muara Teweh sebagai peserta diseminasi hari ini, marilah kita izinkan saya memanggil Bapak Haji Aspiranto SPDI untuk memberikan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk keberkahan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang menjadi pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk anak-anak didik kita semua. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aktub salamata wa siyata ala wal muslimin wal muslimat min al-hadirin wal ghaibin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Bapak Haji Aspiranto. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dan paparan dari Bapak Karyana SPMSI sebagai Kepala SMA Negeri 4 Muara Teweh. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita sekalian. Ya, saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SMA Negeri 4 Muara Teweh yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri diseminasi dari karya tulis Pak SD Pangganti berupa media yang diberi judul oleh beliau IKIKO, Ikatan Ion dan Ikatan Kovalen. Ini salah satu mata pelajaran kimia yang kalau kita sudah bisa mulai itu akan sangat asik mempelajarinya. Tapi kalau di awal-awalnya agak tidak bisa masuk, itu memang agak lumayan mumet. Karena ikatan ion dengan ikatan kovalen ini sesuatu yang berbeda. Tapi kalau kita mempelajari di awal yang bagus, itu walaupun bukan dunia ya, itu akan sangat menarik. Nah, yang kedua, kegiatan ini merupakan kegiatan komunitas belajar kita.
Jadi bukan hanya untuk PSD, tapi juga nanti untuk Bapak Ibu yang lain yang ingin melakukan diseminasi, saya akan memfasilitasi kegiatan ini. Karena dengan forum-forum seperti ini kita akan terbangkit ya, keinginan kita untuk paling tidak kalau seperti itu kayaknya bagus ya. Dan saya yakin selain Pak Isti nanti ini akan ada Bapak Ibu guru yang lain yang akan menampilkan beberapa hasil karya, tidak hanya untuk lomba, tetapi untuk pembelajaran kita sehari-hari. Dan ketika ditampilkan di depan orang banyak, tidak harus menunggu bagus. Ini catatan, tidak harus menunggu bagus, tetapi apa yang sudah kita hasilkan didiseminasikan. Nah, dari pelaksanaan diseminasi itu kita akan mendapat suntikan teknologinya, suntikan saran, dan nanti saya yakin ada Bapak Ibu yang bilang ini bagusnya dibuat begini, kalau itu tidak bisa saya bisa bantu. Itu yang saya harapkan. Jadi kita satu dan yang lain itu punya kelemahan, punya kelebihan. Dengan forum seperti ini saya yakin nanti di antara Bapak Ibu kalaupun ketahuan kelemahannya jangan khawatir, karena di antara kita ada yang punya kelebihan di bidang itu, dan itu yang akan kemudian saling membantu. Harapan saya ke depan tahap demi tahap kita akan pada satu tahap yang mapan. Paling tidak untuk kepentingan pembelajaran Bapak Ibu menguasai kompetensi minimal yang diperlukan untuk publikasi yang serupa dengan diseminasi ini. Jadi saya menyebut baik apa yang disampaikan oleh Pak SD, dan ini harapan saya akan diikuti oleh Bapak Ibu yang lain. Waktunya memang kita batasi pada hari Jumat sore supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan besok kita sudah tidak punya beban. Jadi Bapak Ibu disilahkan bagi yang mau mengadakan kegiatan seperti ini dikomunikasikan kepada saya jauh-jauh hari supaya bisa dikomunikasi belajar dengan penanggung jawab ruangan ini bisa disiapkan, dan ke depan ruangan ini nanti akan ditata sedemikian rupa sehingga kita nyaman berada di dalamnya. Dan untuk tahap-tahap berikutnya ketika Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa di ruangan ini, kita bisa memegang pihak luar untuk ikut bersama, karena sesuai semboyan SMA, maju bersama hebat semua. Jadi kita mari maju bersama walaupun pelan-pelan, daripada satu melesat satunya masih ketinggalan di bawah. Jadi bagi saya, seperti yang saya sampaikan di awal ketika saya pertama kali bergabung di sekolah ini, bagi Bapak Ibu yang melesat saat itu saya bilang direm dulu, mari kita gandeng kawan-kawan supaya bisa beranjak bersama. Dan ketika COVID mulai berjangkit, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, lebih baik terseret daripada tertinggal. Kalau terseret Bapak Ibu akan sampai ke tujuan, tapi kalau tertinggal Bapak Ibu akan tetap berada di zona nyaman. Jadi mari keluar dari zona nyaman untuk berubah, walaupun sedikit perubahannya. Karena dari sedikit itu pelan-pelan kita akan mencapai suatu tahap yang mapan menurut ukuran orang banyaknya. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh PSD, baik materinya maupun cara untuk mempublikasikan, baik itu dalam teknologi digitalnya maupun dalam retorika cara penyampaiannya. Jadi mari kita ambil pelajaran sekecil apapun pelajaran itu pada hari ini, sehingga kita mempunyai pembelajaran yang bermakna pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selanjutnya kita akan
menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak SD Pangati, SPD, MPD. Mohon disimak baik-baik dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada Bapak SD Pangati. Kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore juga, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk support dan juga untuk arahannya dari Bapak Kepala Sekolah, dan juga terima kasih juga dukungannya dari Ketua Komunitas Belajar kita Ibu Rina Chandra yang pada hari ini juga kita semua akan belajar. Saya juga belajar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, hari ini saya melaksanakan diseminasi terkait media pembelajaran interaktif yang saya beri nama IKIKO. IKIKO ini adalah singkatan dari Ikatan Ion dan Ikatan Kovalen. Jadi materi ini sebenarnya diberikan kepada peserta didik di kelas 11. Jadi saya sekarang sedang mengajar ini, Bapak Ibu. Nah, ini judulnya Bapak Ibu. Saya menulis naskah praktik baik. Dan naskah praktik baiknya sudah saya kirim di Kompel, Bapak Ibu. Yang lengkapnya ada di Kompel, saya sudah kirimkan dalam portable data file atau file PDF. Judulnya ini Bapak Ibu, pemanfaatan media pembelajaran interaktif IKIKO pada materi ikatan kimia sebagai bentuk diferensiasi konten untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 4 Muara Tewe. Ini judulnya Bapak Ibu. Dan latar belakangnya ini Bapak Ibu. Jadi saya ini mengajar mata pelajaran kimia ini di jam-jam ini Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu juga sama mengalami hal yang sama ya. Jadi saya mengajar di jam sesi kedua, ya, sesi terakhir di jam siang, jam 12 sampai pukul 15, di mana jam-jam tersebut sering dikatakan sebagai jam-jam rawan, ya, rawan mengantuk, rawan banyak rawannya. Lalu apalagi nih belajar kimia nih motivasinya itu sangat rendah, ya. Jadi minat belajar kimia itu sangat rendah karena kimia ini dianggap mata pelajaran yang sulit, jadi tergolong sulit karena kecenderungannya kimia itu abstrak, Bapak Ibu. Lalu siswa tertarik belajar dengan mempergunakan gawai. Ini satu hal yang melatar belakangi kenapa saya mencoba mencari sesuatu di dalam refleksi yang saya lakukan dalam pembelajaran saya. Bapak Ibu, menurut Mark Messer, belajar itu terjadi dengan seperti ini, Bu. Kalau membaca aja, dia hanya dapat 10%. Kalau mendengar itu 20%, Bapak Ibu, masuk, dimengerti gitu. Kalau melihat itu 30%. Kalau melihat dan mendengar itu 50%, Bapak Ibu. Kalau mengatakan itu 70%. Tapi kalau mengatakan dan mengerjakan, maka dia 90%, Bapak Ibu. Nah, dari konsep ini saya coba padukan apa sih yang harus saya lakukan terkait pembelajaran yang nantinya tetap tidak akan merubah waktunya juga, tetapi harus ada kreativitas dari kita sebagai seorang guru untuk boleh menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Bapak Ibu, menurut saya ada solusinya. Karena dari kelebihan dan kelemahan tadi perlu pendekatan yang lebih memandirikan siswa dalam belajar dan lebih melibatkan siswa lagi dalam proses belajar mengajar, dan harus ada alat bantu yang familiar serta user friendly menurut saya. Nah, dari itu semua Bapak Ibu, saya berupaya untuk melakukan pendekatan yang lebih memandirikan siswa dalam belajar. Makanya saya menyusun LKPD dan menggunakan metode discovery learning dalam PBM saya.
minat belajar siswa itu saya coba tingkatkan dengan menggunakan media pembelajaran interaktif ikigo. Nah, Bapak Ibu, implementasinya ini saya sudah buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa scan barcode ini, Bapak Ibu bisa masuk langsung ke media pembelajaran ikigo-nya. Jadi saya nanti boleh sambil menjelaskan, Bapak Ibu boleh melihat. Ya, boleh bisa Bu pakai Google Lens Bu. Bu, boleh disilakan Bu. Kompetensi. Jadi media pembelajaran interaktif itu memungkinkan siswa mau belajar dari mana. Mereka tuh bebas mulai dari mana belajarnya. Kalau mereka mau dari awal, silahkan baca bahan-bahannya dari awal. Tapi kalau mereka coba, ada yang pengen dari latihan soal, nggak apa-apa, karena kita membebaskan mereka untuk belajar dari mana. Merdeka belajar dari mana. Mau langsung ke hukum, karena mereka udah pernah baca mungkin. Udah belajar di rumah, udah mapan menurut mereka langsung uji kompetensi. Uji kompetensinya Bapak Ibu, saya hubungkan dengan quizzes. Jadi, saya tidak melakukan analisis sendiri nanti Bapak Ibu. Ada hasil analisis yang dibuat oleh quizzes. Ya. Jadi quizzes ini sudah memfasilitasi kita. Kita kemarin sudah belajar tentang quizzes. Ya. Nah, relevan nilai siswa itu karena apa Bapak Ibu? Karena siswa telah memiliki motivasi belajar yang baik. Siswa terpantau melakukan review mandiri terhadap apa yang telah dipelajarinya. Ya, Bapak Ibu. Juga saya punya tentunya ya, media pembelajaran yang dapat dipakai untuk memotivasi siswa belajar materi ikatan kimia. Sekaligus ini artefak dalam pembelajaran kimia di kelas saya Bapak Ibu. Ini kalau diklik, ini sebenarnya bisa diklik. Ini langsung masuk ya. Jadi kalau diklik, ini langsung masuk. Ini ada landing page-nya Bapak Ibu. Ini landing page. Tetap di Canva saya. Jadi tinggal pilih siswa mau dari mana, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Mereka bisa. Di dalamnya juga ada video rujukan. Ini saya coba tampilkan. Nah, ada simpulannya Bapak Ibu dari hasil uji kom. Ini menunjukkan terjadi peningkatan rata nilai belajar siswa pada materi ikatan ion dan ikatan kovalen. Hal ini menunjukkan bahwa belajar yang menggunakan media pembelajaran interaktif ikigo ini berpengaruh sangat positif baik bagi minat dan motivasi belajar serta tentu saja mampu menjembatani konsep berpikir siswa yang abstrak. Karena memang kimia ini salah satu pelajaran yang kecenderungannya abstrak. Atom, kita bicara atom sulit, nggak ada gambarannya apa aja ya. Tapi ketika kita pelajari ada konsep yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Atom bentuknya bulat, nah, jadi siswa yang menghayal. Nah, makanya dengan media-media yang kita siapkan ini, anak-anak itu akan terjembatani konsepnya antara konsep berpikirnya dengan konsep berpikir ilmiah. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu mereka untuk berkembang lebih baik lagi. Ya. Nih, demikian dulu Bapak Ibu presentasi saya terkait dengan ikigo ini, dan saya coba untuk masuk ke ikigo itu sendiri bagaimana. Ini naskahnya Bapak Ibu, naskah praktik baiknya saya susun 8 halaman, 9 dengan apa ini? Dengan covernya. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti ini cara penyusunannya. Nanti kalau penulisan praktik baik, dan disarankan itu metodenya pakai metode STAR ya Bapak Ibu ya. Betul ya Bu Rina? Metodenya untuk praktik baik itu dengan metode STAR, tapi susunan penulisannya seperti ini Bapak Ibu. Isinya nanti Bapak Ibu kan akan membuat praktik baik juga nih Bapak Ibu. Isinya hanya sedikit aja nih ya. Pendahuluan, lalu isi, lalu simpulan dan penutup Bapak Ibu. Setelah itu
Ini referensi tidak terlalu penting, biodata juga tidak terlalu penting. Hanya saya yang menambahkannya karena menurut saya referensi itu penting. Jadi kalau dalam aturan tidak ada menuntut ada referensi, tapi karena apa-apa itu adalah karya kita. Jadi tidak perlu bagus karyanya, tapi yang penting bisa menjangkau keperluan siswa untuk belajar dan tujuan kita tercapai. Kalau saya tadi minatnya motivasi belajar siswa langsung naik, maka itu yang menjadi tujuan saya. Kalau minatnya naik, maka otomatis hasil belajarnya juga akan bagus. Demikian Bapak Ibu, ini naskah. Saya belum masuk ke info ya. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya coba ke Ikiko? Ini media pembelajaran Ikiko. Ini saya buat dengan Canva size book. Kira-kira Bu, gimana tampilannya nih Bapak Ibu? Komentarnya nih Bu. Bagaimana? Keren Bu? Keren. Nanti kita akan bikin yang lebih bagus lagi ya Bapak Ibu. Karena saya juga masih tahap belajar juga nih. Ke depan kita bisa memanfaatkan aset-aset yang dipunyai oleh Canva untuk membuat media pembelajaran yang lebih interaktif lagi ya. Syaratnya Bu, interaktif itu yang saya akan sampaikan sedikit. Di interaktif itu syaratnya ada bahan yang kita pelajari. Ya itu jelas sudah ya. Terus apa-apa yang mau tujuannya gimana nih? Ya disebut dengan kompetensi. Nanti ketika anak memilih ini dia akan tahu kompetensinya apa. Terus di dalam sini juga ada modul ajar ya. Apa itu RPP kita. Terus di sini anak-anak bisa bermain games. Terus ini uji kompetensi, ya, ini info penulis, referensi ini syarat dasar Bapak Ibu. Kalau kita membuat media pembelajaran interaktif, sekali lagi syarat dasarnya itu Bapak Ibu. Ini bisa disimpan sebenarnya, bisa di pop up di sini. Tapi saya ribet lagi karena waktunya terbatas ya. Jadi nanti perlu waktu beberapa saat untuk bisa pop up seperti ini. Ini kelihatan kimia sekali Bapak Ibu, kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Tapi kalau melihat tulisannya baru kelihatan itu kimia ya. Kalau kita lihat ini bukan kimia Bu. Ya, jadi syarat media pembelajaran itu juga harus bisa masuk ke semua mata pelajaran. Jadi kita tinggal membuat pencirian saja. Dengan apa? Dengan membuat simbol-simbol mungkin. Nah, jadi ini kalau misalnya saya bikin di sini media pembelajaran untuk sejarah bisa kan? Bisa ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini kalau memang mau kita nanti ada latihan di sini, nggak usah sampai pelatihan benar-benar. Kita duduk-duduk di ruangan ini kita bikin sama-sama ya, paling tidak reading pack-nya dulu. Jadi ketika orang masuk kita pakai yang namanya satu desain dari Canva site-nya kita jadikan landing page, tempat di mana orang nanti akan menuju pintu rumahnya di mana. Ini pintu rumahnya. Nah ini kita kalau kita klik anak-anak nih, kita mau belajar dari mana nih? Kita belajar dari jangan di sini deh, ya. Kita mulai dari sini aja. Nah, kita klik anak-anak tinggal klik. Itu soalnya Bapak Ibu. Kira-kira nih jawabannya apa nih Bapak Ibu? Yang mana nih? Bu, Ibu siapa? Yang Bu ini aja Bu apa? Bu Reti aja Bu. Yang mana Bu kira-kira Bu? Ya maju aja Bu. Maju. Ini saya akan anak-anak lagi belajar. Yang mana Bu kira-kira Bu? Yang tengah. Yang mana? Nih. Yang ini atau yang ini? Mana Bu? Iya kita lihat kameranya Pak. Kamera. Ya biar. Yang mana Bu? Ya angkat aja. Ditonjok ya. Tik. Klik. Ya, satu kali. Ini ya Bu ya. Tunjuk lagi Bu. Nah, salah jawabannya. Kalau salah jawabannya, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ulangi Bapak Ibu sampai jawabannya. Nah, ya coba Bu, mana Bu? Ya Bu, yang mana Bu? Yang mana Bu? Jawabannya. Kamera, Bu. Kita kamera. Tenang. Iya.
Farida. Bu. Yuk. Yang mana, Bu? Oh, ini. Nah, di situ dulu. Di foto dulu, Pak. Di foto dulu. Pelan-pelan dulu, Pak. Di foto dulu. Di foto dulu, Pak. Salah. Salah. Biar. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Belum. Kamu kan Nih. Yang ini, Bu. Ya, dapat hadiah juga nih kalau itu ya. kenapa Hadiah ternyata. Pak, di foto dulu, Pak. Dapat hadiah ya. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Itu salah satu cara kita untuk membangkitkan minat ya dan memicu fokus belajar. Walaupun Bapak Ibu sebenarnya tidak mempelajarinya kan, tapi kan bisa coba-coba. Kalau salah coba lagi, kalau salah coba lagi, sampai jawabannya. Nah, itu Bapak Ibu. Itu salah satu cara kita memotivasi anak untuk semakin belajar. Ingat, tadi kan karena memang kita pada saat belajar kan ada saya di sini. Nah, ketika mereka memakai gadget mereka masing-masing, mereka bisa berulang kali mencoba sampai mereka mendapatkan jawaban yang benar. Dan kalau mereka sudah artinya karena belum yakin sih sebenarnya melakukan uji kompetensi ini, dia mau belajar sebenarnya apa nih bahan ajarnya. Kita tinggal lihat ini ada materi bahan ajar yaitu berupa ikatan ion dan ikatan kovalen. Karena IKIKO itu adalah akronim dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi IKIKO. Jadi nih saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu juga. Kita harus mampu membuat sesuatu yang mungkin menarik. Kita belum baca nih tapi sudah apa di pikiran orang. Gitu ya, penasaran sekali. IKIKO apa sih sebenarnya? Padahal sebenarnya IKIKO itu adalah singkatan dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Nanti kita diharapkan dalam setiap mata pelajaran kita bisa memunculkan hal-hal yang baru. Walaupun aneh. Coba Bu, bahasa Indonesia kan kalau kita bikin puisi itu kan puisi pantun itu tidak harus terukur ya apa kata-katanya, tetapi yang penting dia sampai, pesannya sampai. Nah ini yang penting. Sama seperti kita berbahasa Inggris, jangan takut salah sebenarnya. Jangan takut tensisnya salah, tetapi pesannya yang sampai. Ya. Ini seperti juga IKIKO juga kayak gini, pesannya sampai. IKIKO itu adalah ikatan ion. Jadi kalau mau belajar nih ikatan ion nih, atau dia nggak mau baca nih, dia mau lihat videonya, tinggal kita rujuk video kemana, ya. Kita coba lihat ikatan ion. Apa sih ikatan ion itu? Ternyata ikatan ion itu adalah nama lainnya ikatan elektrovalen. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara ion logam dengan ion non logam. Tuh Bapak Ibu, ion logam dengan non logam. Bagaimana kalau ikatannya logam non logam dengan non logam? Tentu bukan ikatan ion. Maka ikatan sebelahnya lagi. Bapak Ibu, ikatan kovalen ya. Nah ini bentuk ikatan ion seperti ini Bapak Ibu. Bosan deh membaca ini? Kita lihat video rujukannya. Nah Bapak Ibu, dia langsung ke. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just get Grant. Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kinetika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang salah satu jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion atau elektrovalen. Nah, namun sebelumnya, kakak akan menjelaskan dulu tentang ikatan kimia ya. Ikatan kimia adalah ikatan. Bosan deh, Bapak Ibu. Kembali lagi lah ke sini. Bahan aja. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen berarti ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron ya, antar unsur non logam. Jadi kalau unsurnya non logam dengan non logam, nanti dia akan memakai secara bersama elektronnya. Jadi elektronnya kayak gini Bapak Ibu. Nih. Ada syaratnya. Nah, nanti mereka membaca itu di sini Bapak Ibu. Bagaimana cara elektron ini berikatan? Ada yang namanya struktur Lewis Bapak Ibu.
Nah, struktur Lewis ini seperti ini Bapak Ibu. Nanti mereka belajar dulu Bapak Ibu. Ini bisa kita next kayak gini ya, next ya. Back lagi ya. Kalau udah bosan set kayak sini. Terus mau uji kompetensi dia. Ini langsung masuk ke uji kom. Dia langsung apa? Ini sinyal. Dia langsung masuk ke uji kom misalnya. Nah ini. Oh, ya, tinggal scan barcode dia. Nih. Jadi begitu di scan barcode, mereka akan bisa masuk ke quizzes ini Bapak Ibu. Atau mereka tinggal mengklik yang ini nih Bapak Ibu. Nih. Oh iya, saya lupa. Di Canva site itu kalau kita banyak pakai animasi, dia akan lambat. Nih. Animasi ini. Jadi ada panah-panah yang bergerak. Jadi saya buang lah. Karena dicobanya jadi memperlambat pekerjaan saya. Nih. Jadi begitu masuk, kalau ada banyak animasi, dia akan lambat. Ya, tapi ya syukurlah ini kan di try out seperti ini jadi kelihatan. Begitu di scan sama anak-anak atau diklik yang ini, mereka akan masuk ke quizzes Bapak Ibu. Nah itu kira-kira gambarnya. Jadi quizzes kemarin yang Bapak Ibu buat itu bisa dipergunakan di sini. Inilah Ikiko Bapak Ibu yang saya maksudkan. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, syarat Ikiko sekali lagi dia interaktif. Cara interaktif itu siswa sendiri yang menggerakkan, siswa sendiri yang menyeret, siswa sendiri yang bisa memilih, siswa sendiri yang berpikir mau kemana mereka. Tergantung dengan menu yang kita siapkan. Ini adalah menu standar Bapak Ibu yang harus dipunyai oleh satu media interaktif. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kita kuis. Masih berapa tuh ada? Bapak Ibu, silakan di-scan Bapak Ibu. Jadi pesan Pak Umar dari Puisi Indonesia, kalau lagi pelatihan, Bapak Ibu jangan bawa handphone, bawa laptop. Karena apa, Bapak Ibu? Karena orang yang pakai handphone tuh jarang serius kalau pelatihan. Jadi yang serius itu yang kalau dia bawa laptop, seperti itu. Itu pesan dari Pak Umar. Jadi kalau Bapak Ibu ada pelatihan Canva atau pelatihan apa, ya nggak mau. Kalau nggak mau masuk dari joinmyquizzes.com, masuk ke 710647. Oke, Google Lens Bu. Yang quizzes. Mulai dulu. Saya belum mulai di sini. Ya, saya belum mulai. Bapak Ibu pijat dulu mulai supaya bisa masuk. Pijat dulu mulai. Baru 19 orang nih. Saya belum mulai nih, Bapak Ibu. Saya belum, ya Bapak Ibu pijat mulai dulu. Ya, nanti pada saat Bapak Ibu tampil di kelas, anak-anak itu nanti pijit mulai dulu, diarahkan pijit mulai. Nanti ini belum jalan, karena saya belum mulai di sini, ya. Ini belum jalan. Ini sebenarnya tampilan guru Bapak Ibu. Jadi quizzes ini ada dua tampilan. Quizzes. Satu tampilan siswa, satu tampilan guru. Yang Bapak Ibu lihat di depan ini adalah tampilan guru. Ya. Ibu mulai dulu pijit yang hijau di situ. Hijau. Yang di situ warna hijau. Sudah mulai? Ya, kita mulai dah 24 orang.
survei ya. Judulnya survei. Ini Bapak Ibu. Yuk. Tulis Bu perasaannya paling tidak 2 kata Bu. Ya 1 kata boleh. Paling tidak 2 kata. Ada acuannya Bapak Ibu di sana, yaitu roda emosi kucing. Ada di situ Bapak Ibu kelihatan gambarnya? Ada roda emosi kucing nih Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh menulis sembarangan. Nih ada roda emosinya, marah, kecewa, termotivasi, semangat, senang, bahagia. Nih ada acuannya Bapak Ibu. Baru 18 orang. Waktunya Bu, nih diperhatikan waktunya. Yuk. Tulis Bu, baru habis itu dikirim Bu. Awas Bu, 68 detik lagi Bu. Cepat ditulis. Ini dulu nih, karena keluar. Ada keluar bicanya tuh tangan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bahagia, langsung berat. Yuk. Tapi yang paling banyak apa nih Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu. Yang di tengah itu ya paling banyak. Loh, masih 35 detik lagi. Kalau keluar masuk lagi nih Pak. Nih, ke Joy Intuition 71047. Terus joinmyquiz.com, masukkan kodenya ke 71047 ya. Ini Bapak Ibu. Jadi ini sekedar mereview quiz kemarin ya Bapak Ibu ya. Time's up Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Oh iya. Ada keluar. Ini pertanyaan kedua Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu menjembatani konsep atau cara berpikir siswa dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan? Jadi ini bebas jawabannya Bapak Ibu. Ya, Ibu-ibu ketik aja di sini. Caranya Bapak Ibu selama ini menjembatani cara berpikir siswa itu gimana caranya? Nih, bisa bagaimana cara Bapak Ibu menjembatani konsep atau cara berpikir siswa dengan materi pembelajaran yang akan Bapak Ibu ajarkan? Caranya gimana? Pakai cara apa nih Bapak? Ibu ngajar langsung? Pakai ceramah? Atau gimana caranya Bapak Ibu? Ya selama ini kan ada materi nih, kita mau ngajar, pakai apa caranya Bapak Ibu? Gitu. Kalau olahraga kan jelas nih, ada alat bahannya ya. Nah sekarang bagaimana nih Bapak Ibu? Saya kasih waktunya masih panjang sekali. Bapak Ibu bisa berpikir. Apa yang kira-kira Bapak Ibu? Gimana nih? Kata Pak Julian pakai media katanya. Kata Bu Aida dengan diferensiasi konten katanya. Kata Pak Haryadi dengan analogi. Nah, dengan diskusi. Dengan media pembelajaran. Dengan memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan cara interaktif, menyediakan media interaktif yang menarik. Ini banyak Bu Priscila berdialog dulu, diskusi, beri umpan dengan pertanyaan pemantik ya Bu Vila ya, dengan tanya jawab, dengan cara belajar interaktif. Banyak nih Bu Ibu ya, jadi kita menjembatani. Jangan kita berpikir dengan cara kita sendiri ya. Kita harus berpikir juga ketika kita mau ngajar, apa nih yang harus kita lakukan? Ya. Gimana Bu? Nih, Bapak Ibu. 54 detik lagi Bu. Masuk lagi Bu, nih ke sini Bu. joinmyquiz.com 71047 ya. Dari sini Bu, joinmyquiz.com terus masuk lagi ke 710. Kalau Bapak Ibu keluar. Nah, kalau masuk ada di bawah sini Bu, kelihatan aja Bu. Ya, nah, ini kelihatan.
contoh dan mencontohkan ya. Diskusi tanya jawab, wah luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ya. Oh tidak disubmit. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, nih luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Jangan lupa nanti disubmit begitu memilih disubmit. Bapak Ibu boleh pilih lebih dari satu Bapak Ibu. Oh, kelihatan kan? Nih naik Bapak Ibu. Ya. Gimana nih? Ada yang masih pakai ini Bapak Ibu? Kertas Manila, karton Manila masih ada? Ada yang pakai YouTube Bapak Ibu? Ada yang pakai ini Bapak Ibu? Praktik apa nih? Praktik langsung ya. Praktik sederhana Bapak Ibu. Yang ini pakai multimedia, media pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif itu tidak selalu harus Kiko ya Bapak Ibu ya. Nanti Ibu hanya menciptakan. Nah ini Bapak Ibu. Oh, ternyata masih ada juga ya yang ini ya. Tapi bukan tidak bagus loh Bu. Karton itu bukan tidak bagus. Saya juga alumninya karton Bapak Ibu. Bikin carta, bikin media pembelajaran pakai karton. Pernah Bapak Ibu? Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi bukan tidak bagus nih. Tergantung apa Bapak Ibu? Konteks ya. Untuk materinya, kontennya, keperluannya apa. Bagaimana kalau misalnya dia tidak ada jaringan internet misalnya? Maka kita harus mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Ya. Ini nanti juga MPI ini akan coba saya buatkan dalam bentuk apa itu Android supaya nanti mereka bisa mengaksesnya offline. Akan lebih bagus seperti itu. Jadi tanpa internet nanti di offline kan bisa ya. Atau diletakkan di server misalnya. Belajar di proyek komputer bersama-sama, servernya ada tanpa internet ya, seperti itu. Nih Bapak Ibu, bagus sudah ada yang YouTube sesuai keperluannya Bapak Ibu. Kayak tadi itu YouTube bukan sesuatu yang utama di dalam pembelajaran tadi, tapi kita memadukan antara kemampuan membacanya, kemampuan berhitungnya, kemampuan macam-macam sih Bapak Ibu ya. Jadi informasinya lengkap, utuh di sana ya, seperti itu. Bu, lagi Bu. Saya punya 7 pertanyaan Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, ini Bapak Ibu pilih 3 jawaban yang relevan loh Bapak Ibu ya. Pilih 3. Salah satunya ada yang kurang tepat di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih yang dimaksud dengan media pembelajaran interaktif itu kayak apa? Pilih 3 Bapak Ibu ya. Atau kalau Ibu pilih 2 nanti salah. Walaupun benar. Pilih 3. Ini ada perintahnya. Pilih 3 jawaban yang relevan. Gimana Bapak Ibu? Ini hasil survei kita Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan kepada kita semuanya hasilnya. Apa sih sebenarnya multimedia interaktif itu menurut Bapak Ibu? Ya. Apakah hanya nonton video aja gitu, atau gimana gitu? Atau kita memperkenalkan siswa itu bergerak sendiri, dia memilih jawabannya sendiri, dia nonton, dia melakukan ujian di situ. Ya. Itu yang dikatakan dengan interaktif. Jadi media pembelajarannya itu harus bisa diatur sendiri oleh peserta didik itu. Ya, inilah namanya media pembelajaran. Ya, 3. Tentu sekarang saya bukan sedang demo kemampuan saya untuk terkait dengan digital ini Bapak Ibu ya, tapi
saya pengen Bapak Ibu nanti ketika sudah belajar yang digital nanti bisa kita untuk belajar bersama bareng-bareng. Ini Bapak Ibu 22 ada berapa orang kita masuk ya? Times up. Nanti akan kelihatan di dashboardnya Bapak Ibu. Nah, di dashboardnya Bu. Dashboardnya ada 2000 juga. Calon dapat hadiah ya. Yuk Bapak Ibu, nih ternyata Bapak Ibu masih ada yang memilih yang ini ya Bu. Nih, sebenarnya tugas siswa itu menonton itu sebenarnya bagian dari interaktif Bapak Ibu. Jadi kita tidak menyuruh mereka menonton lalu meresu dan menjawab soal yang ada, enggak. Tapi mereka itu kita mendorong siswa ini untuk apa nih? Berpartisipasi langsung. Mereka di situ merasa terlibat di dalam pembelajaran itu. Yang ngatur dirinya kalau nggak paham ya kita sendiri gitu. Sebab nanti akan ada ujian. Jangan dikira tidak ada ujiannya, ada ujiannya. Ya, walaupun di dalam Ikiko ini nanti itu ujiannya tidak secara langsung ya. Tapi nanti juga kan ada, ini namanya ujian apa nih Pak? Formatif atau sumatif Bapak Ibu? Formatif ya Bapak Ibu ya. Jadi ujian yang dilakukan di Ikiko itu sesuai kompetensinya, itu namanya formatif. Nah, nanti di ujung-ujung semester kita akan melakukan namanya penilaian sumatif Bapak Ibu, menyeluruh setiap konsep yang ada. Nah, ini Bapak Ibu. Terus juga intermedia pembelajaran itu adalah alat bantu belajar ya, yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang menurut kita. Nih, siapa nih yang minta tangan? Saya. Yuk, silakan Bu. Nggak tadi mencoba aja fitur yang di sini aja Pak. Oh gitu. Boleh fiturnya. Nih, kalau ada yang sedang penjelasan seperti ini kan, nih Bapak Ibu, saya sekarang tidak menggunakan kuis Bapak Ibu, tapi saya mempergunakan yang namanya presentasi. Jadi pada saat saya presentasi, kalau ada yang seperti ini, maka saya merespon Bapak Ibu. Siapa yang bertanya? Nah, gitu. Nih, seperti itu. Saya Pak yang bertanya. Nah, apalagi nih kalau di online Bapak Ibu, nanti akan kelihatan. Ya, saya bertanya. Maka kita akan, kalau biasa Bapak Ibu raise hand kan di di Zoom meeting atau di mana di Meet itu, kita juga bisa ada di sini Bapak Ibu. Ya, pada saat itu. Ini teknologi Bapak Ibu ya. Dua soal lagi Bapak Ibu? Enggak, satu ada ya terakhir. Nah, ini Bapak Ibu, apa tanggapan singkat Bapak Ibu terkait MP Ikiko yang telah saya buat? Bapak Ibu kan tadi sudah melihat ya. Apa kira-kira nih? Jangan banyak-banyak kata-katanya, Pak. 1, 2, 3 kata-kata saja. Apa nih? Luar biasa, sangat menarik, bagus. Penasaran? Ya karena apa penasaran? Karena ada istilah-istilah yang kayaknya asing gitu diucapkan ya, tetapi sebenarnya apa sih itu? Ada teman saya dari komunitas belajar kimia di Jawa Barat, ya. Beliau kemarin kan saya ada posting di grup Kombel terkait dengan tanggapan Bapak Ibu terkait karya saya yang saya upload di TMM, bukti karya. Nah itu ada teman-teman dari komunitas belajar kimia di Aceh dan juga di di Jawa Barat. Mereka memberikan komentar-komentarnya juga bagus. Ini Bapak Ibu masih 55 detik. Terima kasih, ya ini sangat menarik. Ini jadi tagline kita nanti akan saya bolding dan saya akan titipkan di uploadan media sosial saya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya tepuk tangan buat kita semuanya. Nah ini adalah gambar kita kemarin Bapak Ibu. Jadi ada kata-kata dari saya Bapak Ibu, boleh dicatat nih Bapak Ibu. Saya berharap kita tetap semangat, ya, tetap berkarya, sebab guru itu mulia karena karyanya. Guru mulia karena apa Bapak Ibu? Karena karyanya. Jadi kita akan dihargai, kita akan seterusnya menjadi guru-guru yang hebat kalau kita mempunyai karya dan berkarya. Tidak perlu besar karya itu,
ketika Bapak Ibu masuk di dalam kelas, maka Bapak Ibu sebenarnya sudah berkarya. Hanya permasalahannya adalah tidak ditulis. Hanya masalahnya tidak ditulis. Itu saja masalahnya. Nggak ada yang lain. Jadi kalau sudah ditulis, maka jangan menulisnya pada saat kita mau naikkan pangkat atau apa ya, atau apa aja. Saya juga ini salah satu. Saya memproduksi kegiatan-kegiatan saya semua seperti itu. Saya mengupgrade diri saya sendiri. Dan itu sesuai dengan komitmen saya pada saat saya menulis RHK. Ya. Maka saya sedang menjalankan apa yang saya programkan di RHK saya. Seperti itu Bapak Ibu, pertemuan kita sore hari ini. Dan saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan ini Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah secara khusus yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kepada Ketua Komunitas Belajar Bu Rina yang sudah memfasilitasi juga kegiatan kita ini. Saya kembalikan kepada Ibu Reni. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian diseminasi praktik baik yang saya lakukan dengan membuat media pembelajaran interaktif IKIKO untuk materi ikatan kimia yang membahas ikatan ion dan ikatan kovalen. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Salam dan bahagia. Terima kasih.